Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan spesial kali ini, Om Bos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang baru saja Om Bos impor ke Indonesia. Sebuah mobil yang pertama kali berada di tanah air kita. Sebuah mobil yang sangat spesial. Dia adalah sebuah all electric vehicle buatan Ford, model terbaru tahun 2021 yang dikenal dengan nama Ford Mustang Mach-E. Saking enaknya mobil ini, Om Bos pakai dia sebagai mobil operasional. Mobil ini tentunya sangat keren bentuknya, sangat canggih dan sangat futuristik. Nah, pasti sekarang kalian semua udah sangat penasaran kan? Mau lihat seperti apa mobilnya? Yuk, Om Bos akan ajak kalian untuk mengupas secara detail satu persatu mengenai Ford Mustang Mach-E ini. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa, Om Bos akan jelaskan untuk kalian. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang. Dan jangan terburu-buru subscribe. Kalian nonton dulu video ini, kalau kalian suka nanti boleh kalian subscribe. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, tolong di follow dulu Instagram Om Bos @ascienti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah, sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari kita lanjutkan video ini. Om Bos ucapkan selamat menonton. Nah, inilah mobil terbaru Om Bos. Sebuah mobil yang baru saja Om Bos impor, sebuah mobil yang pertama kali berada di Indonesia, sebuah mobil yang sangat spesial, sebuah mobil Ford Mustang, tapi bukan sembarang Mustang. Dia adalah sebuah Ford Mustang Mach-E yang benar-benar spesial dan benar-benar canggih. Kita puterin dulu sebelum kita lihat satu persatu detail eksteriornya. Mobilnya ini sendiri keluaran terbaru tahun 2021, warnanya merah atau kita sebut dengan nama Rapid Red. Kita lihat sekarang mulai dari kap mesinnya. Kap mesinnya sendiri sangat keren, ada tonjolannya yang memberikan kesan muscular. Ini profilnya tuh yang keren banget. Jadi kap mesinnya lebar, terus sangat sporty. Kita turun kemari, kita lihat grillnya. Nah, ini grillnya cukup unik karena tidak ada lobang-lobang angin seperti grill pada umumnya. Dia hanya ada logo Pony yang merupakan ciri khas dari Mustang. Di sini ada dia punya kamera karena ini udah full option 360 derajat kameranya. Terus kita lihat sekarang bagian lampunya. Lampunya ini sangat unik. Ini khusus dikenal dengan nama Signature Mustang Headlight. Jadi ini udah LED semua dan sennya pun udah ser gitu ya. Udah keren, lampunya terang banget, adaptif, bisa otomatis lampu jauh, lampu dekat tergantung dengan medan yang dilalui. Jadi kalau ada mobil dari arah berlawanan dia otomatis meredup, dan sebaliknya kalau jalan kosong dia bisa terang banget gitu. Keren banget lampunya. Love it. Di sini ada aksen-aksen piano black yang keren banget, jadi nggak monoton merah semua. Terus kita lihat ke bawah sini. Di sini juga dia punya bumpernya. Ini keren banget, modern dan futuristik. Bener-bener mantep. Ada sensor-sensor parkirnya juga lengkap. Jadi kalau naik mobil ini sudah sangat mudah karena sudah mempunyai sensor dan kamera yang begitu banyak. Sekarang kita lihat bagian sini. Ini over fendernya itu berwarna piano black, keren. Jadi nggak monoton. Ada over fender sini. Ada aksen juga di bawah pintu sampai ke belakang. Terus kita lihat dia punya fendernya seperti ini. Tidak terlalu gembung, tidak terlalu kurus, lumayan. Mantep. Velgnya sendiri keren. Ini ring 19. Warnanya two tone ya. Black dan mesin gitu. Seperti polish dan black. Terus dia punya ban juga tebal. Karena memang ini SUV kalau menurut Ford. Remnya juga gede. Kalipernya juga sudah berwarna merah. Jadi benar-benar sporty. Bagian spakbornya juga semua dalamnya rapih. Di sini ada tulisannya Mach-E 4X. Ini maksudnya apa? Ini Mach-E adalah tipenya. 4 ini berarti tipenya Om Bos punya yang all wheel drive. X ini extended range. Jadi yang baterainya kapasitasnya lebih besar. Nice. Di bawah pintu tuh ada item-item gitu sampai ke belakang. Di sini juga ada profilnya gembung. Yang ini memberikan kesan sangat muscular, jadi pintunya nggak monoton. Kalau kita lihat dari sini jadi set
ada profil-profilnya, keren banget. Spionnya sendiri udah canggih, tentunya sudah lengkap dengan kamera sen, warnanya hitam. Om Bos sangat suka perpaduan antara warna merah dengan warna hitam atau piano black di mobil ini, sangat memberikan kesan sporty dan gagah. Di sini sensor-sensor semua lengkap karena mobil ini sudah sangat pintar. Di atas ini warna hitam karena dia panoramik, glass roof juga karena ini sudah yang full option. Di situ ada shark fin antenanya. Terus kita lihat dari bagian sini, yang menarik ada di sini. Untuk dia punya bukaan pintu, pakai tombol ini dipencet. Dan selain itu dia juga punya pin di sini yang bisa dipergunakan untuk masuk ke dalam mobil. Nah, ini untuk nariknya. Nanti Om praktekkan ya. Untuk yang belakang juga sama, bukanya pakai tombol ini, pintunya terendang. Jadi benar-benar sangat unik. Siluet sampingnya kita lihat dulu. Dari samping sangat sporty sekali mobil ini. Ground clearance cukup untuk dipakai sehari-hari di perkotaan. Juga dimensinya menurut Om Bos tidak terlalu besar, jadi masih sangat nyaman untuk dipakai harian. Di sini juga kalian lihat pintunya sampai ke belakang situ ya. Ada gembungnya lagi nih. Jadi seperti dipahat, di sculpture dengan seperti ahli pahat memahat mobil ini supaya benar-benar keker gitu. Nice. Bagian belakang seperti ini, velgnya, remnya juga cukup besar. Tentunya juga sudah disc brake dan warnanya pun kalipernya merah. Jadi sporty banget. Di bagian inner fendernya juga semuanya rapih. Love it. Kita mundur kemari, kita lihat dulu siluet dari sebelah sininya. Nah, dari sini mobilnya keren banget. Aura Mustang yang kayak gitu, fastbacknya sangat kentara di Mach-E ini. Jadi benar-benar memberikan kesan sporty dan Mustang banget, meskipun dia SUV ya. Nah, kita lihat dulu bagian sininya nih. Ini juga semua piano black, seperti ada melandai gitu. Dia punya model ducktail belakangnya atau wing belakangnya supaya kesan fastbacknya tetap keluar gitu. Fastback tuh, love it. Di sini ada third brake lamp, wiper biasa ada. Kita lihat lampu belakang, ini sangat signature juga. Ini sudah full LED, jadi ini kalau ngesen juga jalan gitu, keren banget. Ini LED semua. Ini ciri khas Mustang nih kayak gini. Lampunya keren. Di sini ada logonya Pony. Di sini ada kamera mundur. Terus di sini ada logo all wheel drive. Lalu kita lihat bagian bumper belakangnya, muscular sekali. Banyak profil-profil yang memberikan kesan tidak monoton. Dan di bawah tuh rear diffusernya, dia juga piano black. Jadi benar-benar memberikan kesan sporty, elegan. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian sini. Siluetnya dari sini keren banget. Ya, lampu ini juga benar-benar mantep. Tongkrongan sih Yahut deh, nggak ada lawan. Nice. Gimana, kalian demen nggak dengan tampilan eksterior daripada Ford Mustang Mach-E ini? Kalau kalian demen atau nggak demen, tulis ya di kolom komentar. Oh ya, ini ada pintu untuk ngisi, untuk nyolok, untuk ngecas. Jadi ini pintunya bisa dibuka untuk mengisi dayanya, mengisi baterainya. Jadi kalau biasa kan isi bensin. Nah, di mobil ini karena tidak menggunakan bensin alias mobil elektrik, kita ngisinya pakai PLN, pakai listrik maksudnya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan video ini dengan melihat bagian dalamnya. Mobilnya sendiri udah keyless, jadi ini kuncinya tinggal kita kantongin. Lalu kita mendekat ke mobil dan kita pencet tombol yang ada di sini. Kayak gini ya. Maka pintu akan segera menendang sedikit dan kita bisa tarik seperti ini.
Nah, sekarang kita lihat bagian door trimnya dulu. Material door trimnya semuanya baik dan bagus, karena memang ini mobil premium. Semuanya ini soft touch. Di sini juga semua materialnya soft touch, sangat bagus. Di sini ada untuk dia punya lock unlock dan dia punya memory seat. Di sini kalau kita lihat ini ada untuk ngatur-ngatur side mirror sama power window, sama ini untuk buka pintunya. Jadi di belakangin gitu. Di sini kalau kalian bisa lihat semua materialnya sangat premium. Ini pun di sini ada speakernya B&O, Bang & Olufsen, suaranya bagus banget. Ini opsional. Karena udah full option makanya udah pakai B&O 10 speaker. Di sini ada panel door panel untuk naruh barang ataupun mau naruh mungkin minuman. Oke, kita lihat sekarang bagian sininya. Interiornya sendiri sangat minimalis dan modern, karena memang mobil-mobil modern tuh rata-rata minimalis. Keren. Di sini pun sudah opsional panoramic roof yang gede banget, memberikan kesan enak banget nyetir mobil ini, jadi lapang dan mewah banget rasanya. Terus kita lihat dia punya material jok, seperti bisa kalian lihat, warnanya hitam, lengkap dengan stitching merah. Lihat, keren banget stitchingnya, rapi semuanya, keren. Di sini ada seal plate-nya Mustang, seperti bisa kalian lihat, keren. Lalu pedal-pedal seperti itu. Joknya sendiri juga sudah elektrik, karena ini memang mobil premium, mobil mewah. Yang sangat kentara interiornya hanya ada 2 layar, itu yang gede banget sama yang ini yang kecilan dikit. Nanti Om Bos kasih lihat layar-layarnya fungsi-fungsi buat apa ya. Sekarang kita lihat dulu pintu belakang. Pintu belakang juga sama, tinggal dipencet yang ini terus dinendang. Gitu kan, terus itu tinggal buka gini. Nah, bagian pintu belakangnya juga door trimnya semua bagus, material juga semua premium, sama seperti di depan. Bahasa desainnya semua sama, stitching yang merah pun ini sampai ke belakang sama. Lalu speakernya juga B&O sampai di belakang. Jadi untuk semua penumpang akan dimanjakan dengan suara yang sangat mumpuni kalau naik mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, untuk nyalain mobil ini kita tinggal injek rem sama tekan tombol yang ini. Maka mobil akan segera menyala. Di situ ada tulisan ready yang warna hijau tuh. Berarti dia udah nyala. Nah, ini tinggal kita sesuaikan segala macam untuk mengontrol mobil ini semua di dalam layar yang gede ini. Yang ini layar kecilnya untuk informasi penting-penting yang diperlukan pada saat kita mengemudi. Jadi kita bahas satu persatu yuk. Sekarang mulai dari sini. Nah, ini yang sangat menarik ya. Di sini ada soundbarnya B&O nih yang kelihatan nih. Ini soundbar nih. Ini sampai ke situ. Sampai ke situ tuh ada logo B&O lagi. Ini soundbar. Jadi ini bagian daripada B&O sound system untuk mobil ini. Keren banget nggak? Mantep ya. Sini AC kayak biasa deh ya. Di sini ada seperti karbon fiber gitu. Di sini ada seperti dia punya soft touch dengan stitching. Di bawah sini ada untuk ngatur-ngatur lampu, tentunya sudah otomatis ya. Sudah auto. Terus juga ini kita lihat di sini setirnya sendiri sangat enak digenggam. Dia punya kulitnya sangat high quality material. Stitchingnya juga rapi banget nih, bisa lihat tuh. Ada logonya Pony di sini. Airbag pasti udah banyak. Di sini juga semua ada stitching merahnya. Ini udah multifunction juga, seperti bisa kalian lihat banyak tombol-tombolnya, banyak macam-macamnya. Semua bisa diatur. Sen dan dim high beam dari sini. Untuk dia punya sen juga di situ. Ini untuk wiperan. Dan untuk wipernya semuanya juga sudah lengkap dengan fitur-fitur yang canggih. Jadi tidak perlu pusing naik mobil ini, tinggal nikmatin dan nyantai aja. Nah, ini layarnya. Di sini ada, kalian bisa lihat ada range-nya.
indikator sisa baterai. Terus di sini ada macam-macam tuh, ready berarti sudah siap jalan. Ada speedometer juga, dan ada indikator dia punya posisi transmisi. Sekarang lagi di P, park. Oke, sekarang kita lihat sininya nih, yang paling menarik. Ini gede banget layarnya. Ini kita bisa lihat, ini untuk mengatur sebenarnya hampir semua fitur mobil, seperti misal AC. Nah, AC kita atur dari sini. Terus di sini bisa untuk nyalain matiin, dia punya in-car entertainment. Lalu yang biasa kita aktifkan adalah di strip ini dia punya seperti onboard komputer yang menampilkan seberapa hemat mobil ini. Jadi ini bisa diganti-ganti trip 1, trip 2 dan seterusnya. Lalu daya kita terpakai untuk apa juga di sini bisa dilihat. Nah, yang menarik ada di sini. Di sini ada settingan untuk mengatur drive mode-nya. Ya. Jadi ada whisper, active sama anthem. Active ini yang biasa umumnya dipakai. Ini untuk balance drive, fun and engaging. Ini biasa yang mode normal, kita katakan begitu ya kalau di mobil normal. Lalu kalau kita turun kemari ada yang whisper. Ini yang biasa Om Bos pakai. Ini mode kalau di mobil normal eco mode. Jadi seamless drive, calm and quiet. Biasa Om Bos pakai yang ini. Lalu yang ini mode sport lah kita sebut kalau misalkan di mobil normal. Anthem gitu ya. Ini exhilarating drive, machine and road align as one. Jadi ini mode sportnya. Nah, di dalam mode-mode itu sendiri kita bisa atur berbagai macam settingannya. Seperti yang ini ada propulsion sound. Ini maksudnya adalah jadi mobilnya, sebenarnya mobil elektrik kan nggak mengeluarkan suara, jadi bisa ada suara-suara kayak mesin masuk ke dalam kabin gitu untuk menambah sensasi berkendara. Lalu ini ada yang ini lampunya warnanya bisa sesuai dengan masing-masing preset. Jadi kita tahu misalkan lampu interiornya warnanya ini, berarti lagi di mode ini. Nah, yang menarik ini one pedal drive. Jadi one pedal drive ini adalah kita bisa mengemudi dengan menggunakan satu pedal aja, yaitu pedal gas. Jadi pada saat kita injak mobilnya jalan, pada saat kita lepas dia mulai kayak ngerem-ngerem dikit, menahan. Ibaratnya kayak naik bom car gitu nih one pedal drive. Ini perlu pembiasaan, tapi kalau udah biasa enak banget. Sejak Om Bos udah biasa, Om Bos selalu pakai one pedal drive ini, sama kita selalu masukin di whisper mode. Jadi di whisper mode ini juga benar-benar hening. Jadi one pedal drive juga bisa tetap aktif, lampu tetap bisa sesuai dengan dia punya mode. Propulsion sound ini memberikan sensasi suara mesin yang masuk ke dalam kabin begitu. Lalu yang kayak lain-lain, kamera-kamera tentunya sudah banyak, seperti bisa kalian lihat ini udah 360 degree kamera. Terus ini semua udah bisa kelihatan semua kameranya, mau kamera apa dan segala macamnya tuh, mau depan atau sensor-sensor parking pun semua lengkap. Udah lengkap banget ya pokoknya kalau settingan kamera. Terus kita lihat lagi sekarang settingan-settingan yang lain nih dari sini nih. Parking, ini kalau untuk bantu parking dia sudah dilengkapi dengan Active Park Assist dan Park Pilot. Jadi bisa nyari tempat parkir sendiri dan bisa parkir sendiri mobilnya, canggih. Ini yang menarik di sini nih, Driver Assistance. Ini auto hold tentunya ada, traction control ada, additional settingnya banyak sekali. Nah, cruise control bisa adaptif, udah lengkap, speed limit, lane keep system, pre-collision assist, dan semuanya wrong way alert, cross traffic alert, reverse brake assist, driver alert, dan terus semua lengkap banget tuh. Full lengkap semua. Jadi mobil ini benar-benar pintar, luar biasa. Speaker pun sangat bagus suaranya karena ini sudah menggunakan B&O, Bang & Olufsen, dengan speaker yang sangat banyak dan kualitas suaranya benar-benar nggak main-main. Nah, sekarang lihat di sini juga radio, phone, navigation lengkap, tire pressure, bisa ketahuan trips yang tadi. Lalu yang menarik ada dua ini, Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah sangat lengkap. Nah, cuman biasa yang paling penting bagi kita adalah drive mode ini. Jadi active, whisper dan anthem. Kita masukin anthem deh, biar kita geber-geber. Habis ini langsung bisa pol-polan. Jadi 3 mode ini benar-benar membuat karakter mobilnya berbeda sesuai dengan mood kita saat itu atau kondisi di lapangan saat itu. Nice. Oke, terus kita turun ke sini. Kita lihat di sini ada biasa power outlet gitu ya.
Terus ada ini untuk ngecas handphone yang sudah mendukung wireless charging. Di sini ada cup holder. Di sini ada rem, parking brake. Sama biasalah kayak gini ya, kalian bisa lihat. Nah, ini dia punya tuas transmisinya begini diputer. Gitu. Di sini semua armrestnya bagus, enak. Very high quality. Jok penumpang depan juga enak banget. Di situ ada laci kayak biasa. Terus kisi-kisi AC juga ada. Lalu dia punya door trim bagian penumpang depan seperti itu. Terus speakernya B&O juga situ. B&O, logo B&O nya banyak banget tuh. Di situ ada lagi satu. Di soundbar yang di dashboard juga ada satu tuh. Nice. Lalu di sini kaca spion tengah kayak gini, di atasnya ada gini-gini biasa lah ya. Umum seperti bisa kalian lihat. Ini juga dia punya sun. Visornya kayak gini. Ada lampunya. Keren. Semua dia punya plafon ininya hitam, jadi warnanya warna hitam black, jadi benar-benar memberikan aura sporty. Nah, kita bisa ngaca dulu situ tuh. Nice. Nah, yang paling menarik ya tentunya dia punya atap panoramiknya yang sangat besar. Ini benar-benar memberikan aura mewah dan sekaligus menambah kelegaan dalam kabin. Jadi kita kalau berada di dalam mobil ini kayaknya lega banget gitu. Mantap. Oke, sekarang kita main atau kita lihat bagian baris kedua dari mobil ini. Joknya seperti apa, nyaman nggak, lega nggak? Yuk kita lihat ke belakang. Nah, kita udah berada di baris kedua dari Ford Mustang Mach-E ini. Kita lihat dulu ke depan, dari belakang kayak gini. Ini adalah posisi mengemudi ombos. Tinggi ombos adalah 170 cm. Masih tersisa knee room yang cukup banyak segitu. Lalu dia punya headroom pun mobil ini sangat lega. Masih ada lumayan deh segini ya. Terus lumayan segini. Jadi nggak sempit berada di belakang mobil ini di baris keduanya. Ditambah lagi adanya panoramik yang gede banget tuh. Sampai kemari. Jadi benar-benar memberikan kesan yang sangat luas kalau kita duduk di dalam mobil ini. Sini material joknya semua bagus, sampai ke belakang-belakang sini semuanya bagus. Ada dia punya back seat pocket buat naruh-naruh barang. Di sini juga ada kisi-kisi ventilasi. Jadi yang di belakang juga nggak gerah. Ada untuk nyolok-nyolok gadget di situ. Terus speakernya juga B&O lengkap, situ B&O. Di sini juga tadi ada B&O-nya nih. Jadi full B&O, suaranya bagus banget. Nice. Material jok juga enak, semuanya sangat mewah. Seperti bisa kalian lihat. Ini bisa duduk bertiga di belakang, lega. Jadi ini 5-seater. Kita bisa duduk dengan nyaman, bawa penumpang naik mobil ini keluar kota. Sedap. Keren nih duduk di sini tuh, liatin panoramiknya, lihat ke bawah gini, lega banget tuh, canggih banget, futuristik banget tuh kalian lihat kan. Bener-bener serasa mobil dari masa depan ini. Love it. Oke, sekarang kita lihat bagian lainnya yuk. Buat buka bagasi tinggal kantongin kunci, kita sepak bagian sini. Maka bagasi akan segera terbuka. Bukaannya cukup besar, bisa sampai gede gitu. Jadi kalau masukin barang yang gede banget harusnya nggak akan ada masalah. Terus kita lihat dia punya sini-sininya sudah lengkap dengan power back door, keren. Di sini juga ada penutupnya yang tentunya bisa dilepas kalau memang nggak dibutuhkan. Terus kita lihat bagasi sendiri, untuk kelasnya Om rasa cukup lega. Lumayan besar bagasinya, bahkan kalau kurang besar itu kursi yang baris keduanya bisa dilipat, jadi bisa menambah volume daripada bagasinya. Lampu-lampu semuanya ada, itu ya, ada power outlet juga bahkan situ. Di sini semuanya bludurnya high quality. Di sini ada untuk dia punya pompa ban, sama bisa untuk naro-naro chargernya di sini. Bagasinya sendiri cukup rapih, cukup besar, dan cukup tepat guna.
Masukin barangnya juga dari bawah gini ke situ tidak terlalu sulit. Mobilnya nggak tinggi-tinggi banget, jadi bukaannya pun besar nih. Mau naruh barang, tinggal kita angkat, kita gituin aja, masukin ke dalam. Oke, sekarang kita lihat lagi bagian yang lain. Jika dirasa bagasi yang belakang kurang, kita bisa naruh barang lagi di depan. Ini tinggal kita buka gitu. Buat buka bagian depan ini, kita tarik 2 kali. Bukaannya dari bawah dashboard situ. Terus kita tinggal buka gini. Ini semua udah ada shock breakernya. Jadi benar-benar mudah untuk dibuka. Terus di sini bisa buat naruh-naruh barang. Lumayan besar sih. Ada beberapa kompartemen, ada sekatnya. Bisa dibuka juga sekatnya kalau kalian nggak suka dengan disekat-sekat gini. Tapi ini jadi rapih, bisa buat naruh-naruh macam-macam barang sesuai dengan kebutuhan. Well organized nih bagian depannya. Dia punya ini sendiri sangat rapi. Tutupnya benar-benar rapi. Sentuhan-sentuhannya sangat-sangat detail, bahkan ada logo poninya juga di sini. Nice. Jadi nggak usah takut kekurangan tempat penyimpanan kalau naik mobil ini ya. Untuk mengecas mobil ini, kita buka pintu yang ini. Dan disinilah terdapat colokannya untuk ngecas. Yang menarik di sini ada detail-detail kecil yang disematkan oleh Ford. Ada gambar poninya sama tulisan horsepower. Keren. Om Bos suka banget dengan detail-detail kecil seperti ini yang tidak luput dari perhatian pabrikan-pabrikan besar seperti Ford. Oke, sekarang mari Om Bos ajak kalian muter-muter naik Mustang Mach-E terbaru Om Bos ini. Yuk. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik Ford Mustang Mach-E terbaru Om Bos ini. Om Bos akan bahas satu persatu semua fitur mobil ini dan spesifikasinya dan seperti apa sensasi berkendara menggunakannya. Kita mulai dari mesinnya. Mustang Mach-E Om Bos ini adalah tipenya yang all-wheel drive extended range. Jadi dia berpenggerak 4 roda depan belakang dengan menggunakan 2 motor. Kalau menurut istilah Ford itu dual motor all-wheel drive dengan total output mengeluarkan tenaga 351 PS dengan torsi 580 Nm. Jadi itu luar biasa besar outputnya ya. Lalu extended range itu berarti baterai yang dipergunakan oleh mobil Om Bos ini berkapasitas lebih besar dibandingkan dengan yang standard range. Jadi dia punya kapasitasnya adalah 98,7 kWh dengan usable-nya yang bisa dipakainya 88 kWh. Pada saat full charge atau baterainya penuh, mobil ini bisa menempuh jarak 539 km. Cukup spektakuler untuk sebuah mobil listrik. Itu jauh banget tuh, 539 km tuh sangat jauh. Nice. Nah, seperti apa sensasi berkendara menggunakan mobil ini? Nah, pada saat harian, mobil ini biasa Om Bos masukkan dalam dia punya mode berkendaranya di Whisper. Whisper tuh ibaratnya kalau mobil biasa yang bensin tuh eco mode. Jadi sangat amat halus semuanya. Power delivery-nya sangat halus. Lalu juga dia punya mobil berasa sangat smooth sekali. Dan itu sangat menyenangkan untuk dipakai harian, sangat nyaman. Dimensi mobil ini juga tidak terlalu besar, jadi masih bisa untuk bermanuver dengan enak. Lalu dia punya suspensi juga cukup nyaman kalau menurut Om Bos ya. Mungkin cenderung sporty tapi tidak sampai yang keras banget sehingga membuat kita nggak nyaman. Pada kecepatan rendah dia sedikit-sedikit ada berasa agak keras gitu ya. Semua kontur jalan kita bisa rasakan, tapi semakin kencang kita berjalan, semakin cepat kita pakai mobil ini, semakin dia tidak terasa keras gitu. Jadi
suspensinya dia punya karakternya dewasa dan menyenangkan. Rem sendiri juga luar biasa enak, mobil ini remnya gede dan pakem banget. Meskipun bobot mobil ini 2 ton lebih, tapi remnya sama sekali nggak kedodoran untuk menghentikan laju mobil ini. Pun dia punya feel pedal remnya sangat enak, jadi sangat menyenangkan dan membuat kita pede untuk ngerem dengan menggunakan mobil ini. Lalu NVH mobil ini juga bagus, bunyi-bunyi luar tidak terlalu masuk ke dalam, sangat hening dan sangat bagus. Semua interior materialnya juga bagus dan enak disentuh, sangat menyenangkan, berasa premium sekali berkendara menggunakan mobil ini. Tambah lagi ada panoramic roof-nya yang gede banget ini luar biasa menambah kemewahan dan kelegaan di dalam kabin. Nah sekarang kita rubah ke mode yang sportnya, atau menurut Ford Mustang adalah Untamed. Nah di Untamed ini kita bisa mengeksplor secara sepenuhnya akselerasi dan kemampuan dari mobil ini. Kita gas ya. Nah seperti itulah kira-kira akselerasinya. 0 sampai 100 km per jam tercapai akselerasinya dalam waktu 5 detikan. Jadi tuh kenceng banget. Nah terus kalian jangan bingung tuh kayak ada bunyi seperti ada bunyi rumble V8 gitu ya, boom gitu. Itu memang by default mobil ini kan mobil listrik nggak ada bunyinya, tapi kita bisa aktifkan propulsion soundnya sehingga kita bisa sedikit lebih bersemangat geber-geberan naik mobil ini karena ada bunyi ada bunyi simulasi mesin V8-nya. Jadi bunyinya kayak Mustang V8 gitu. Bisa dinyalain dari sini. Atau kalau kalian nggak suka dengan itu bisa kalian matikan juga. Tapi opsi biasa nyalain propulsion sound-nya. Tuh. Dipetot dikit aja langsung begitu kan. Gitu. Enak banget. Baterainya juga irit banget. Ini dengan mode biasa Whisper. Kita kembalikan ke Whisper. Mode berkendara yang biasa pakai. Itu average ya. Untuk penggunaan rute kombinasi 1 kWh itu bisa menempuh 8 km. Itu kombinasi. Kadang bisa lebih, kadang bisa di bawahnya, tergantung medan dan tergantung traffic dan tergantung cara berkendara kita. Tapi rata-rata itu 8 kWh itu tidak jarang dapatkan dalam penggunaan sehari-hari Bos ngantor. Jadi sangat irit. Tinggal kalian hitung aja 1 kilo jadi berapa duit tuh. Kan per kWh kalian bisa lihat 1 kWh tuh berapa rupiah, bisa 8 kilo untuk average-nya. Luar biasa kan? Nice. Lalu kita bicara mobil ini sendiri untuk siapa sih? Nah kalau ditanya untuk siapa, tentunya nomor 1 adalah untuk orang-orang yang suka dengan teknologi. Kita coba dulu satu mode lagi yang namanya aktif ya. Tadi kan di Untamed udah, di Whisper udah, ini aktif tuh mode normal. Nah ini sekarang kita sudah berada di mode aktif. Kita lihat juga karakter mobilnya seperti apa di aktif. Nah jadi kalau mobil listrik itu memang masih baru, sebuah mobil yang katakanlah masih teknologi terbaru, mobil yang yakin di masa depan semua mobil atau mayoritas mobil pasti akan menjadi mobil elektrik atau mobil listrik. Karena memang teknologi kita mengarah ke sana. Awal-awalnya sih bingung juga ya naik mobil listrik ya. Maksudnya bunyinya nggak ada gitu ya mungkin ya bagi sebagian orang itu ya. Karena kita apalagi Bos orang konvensional yang suka dengan bunyi-bunyi mesin gitu. Jadi kalau bunyi bong gitu kayaknya makin pengen geber aja kan. Ini ke awal-awal naik nggak ada bunyinya, cuman kencang banget. Tapi ya memang itulah yang harus kita biasakan. Memang ke depan ya mobil mungkin seperti itu, dia kencang, bunyinya cuma dari sound system gitu ya, dari speaker. Performanya tapi luar biasa. Dan dia punya efisiensi juga luar biasa. Itulah arahnya memang mobil semua akan ke sana. Nah, Ford Mustang Mach-E ini sendiri Bos begitu lihat bentuknya suka banget. Karena ini bentuknya masih mobil gitu ya, masih nggak kayak sebuah mobil yang terlalu futuristik. Tetap dia modern dan futuristik, keren, tetapi nggak sebuah mobil yang kayak mobil
mobil normal, mobil yang sedap dipandang, tapi teknologi yang di dalamnya semuanya luar biasa. Ini adalah generasi-generasi kita sebut Mustang. Ini adalah permulaan dari sebuah mobil Mustang New Generation kalau bagi Ford. Jadi Mustang kan biasa kan semuanya bensin gitu ya, cc gede. Nah, dengan adanya mobil ini, Mustang bisa juga kencang dan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan emisi, bahkan hemat gitu kan, dia punya konsumsi dayanya. Nah, ini memang boleh dibilang jadi new generation Mustang buat Ford. Om yakin mobil ini sendiri bakalan laku keras karena mobilnya enak. Jadi mobilnya fun to drive, keren, nyaman, kencang, irit, lega. Ini kabinnya juga mau penumpang mau 5 orang dewasa juga muat. Bagasi juga cukup besar. Jadi practicality juga semua di mobil ini enak sekali. Good job Ford. Om suka sekali dengan mobil ini. Sangat menyenangkan. Lalu dia punya in-car entertainment-nya. Sebelum ke sana kita bicara interior design language-nya dulu ya. Jadi interior design language-nya sendiri itu sangat amat minimalis karena memang hanya terdiri dari 2 buah layar. Satu yang besar di tengah, satu yang lebih kecil di depan kita. Nah, ini jangan kosong, kita betot dulu ya. Itu di mode aktif. Jadi mode aktif itu memang di tengah-tengah antara mode whisper dan mode anthem. Jadi dia medium lah. Kita kembalikan lagi ke anthem deh, biar lebih seru. Begitu masuk anthem, langsung acir, mantep. I love this car. Tadi lagi ngomongin mengenai dia punya mobil listrik. Mobil listrik itu memang kalau kita bilang kelebihan dan kekurangannya, untuk sekarang mungkin yang masih agak yang menjadi kekurangan maksudnya ya adalah harganya yang cukup mahal masih, karena teknologinya kan masih modern, terus juga belum mainstream gitu ya, belum umum. Jadi itulah mungkin biaya produksi dan segala macam masih modern. Tapi kita sudah mulai lihat hampir semua pabrikan mobil ternama sekarang sudah berlomba-lomba mengeluarkan mobil listriknya. Dan untuk sebuah Ford, sampai mereka berani, maksudnya begini, Ford berani karena mereka yakin bahwa mobil ini benar-benar layak untuk dirilis ke pasar menggunakan nama Mustang. Berarti ini mobil udah benar-benar bagus banget. Makanya Ford sangat yakin, bahkan sampai mereka berani menyematkan brand yang sangat-sangat ikonik itu Mustang untuk mobil ini. Makanya Om Bos begitu lihat Ford Mustang tapi elektrik, namanya Mach-E, langsung pesan, langsung kita beli. Nah, ini adalah Ford Mustang Mach-E pertama di Indonesia. Jadi ini the first. Makanya Om Bos buatkan videonya khusus buat kalian, supaya kalian tahu bahwa Ford Mustang pun ada yang elektrik. Mobil ini sendiri warnanya ada keluar dalam warna-warna ikonik. Yang ini warnanya cukup ikonik juga, Om suka warnanya. Nama warnanya Rapid Red. Jadi merahnya tuh bener-bener kalau lagi terang dia warna merahnya ada beda tonnya. Pada saat mulai gelap juga beda tonnya. Jadi bener-bener mantep. Lalu juga yang Om Bos masukkan yang ini, yang tipe yang udah menengah atas, sudah full option. Makanya kalian lihat ada dia punya panoramik dan ada speaker B&O-nya. Itu semua benar-benar option-option yang ada sudah melekat, sudah Om tambahkan ke mobil ini. Karena memang rencananya mobil ini mau Om pakai untuk operasional harian. Jadi harus benar-benar optimal kenyamanan maupun performa serta tentunya keamanannya. Oke, Om rasa cukup untuk video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan videonya, boleh di like. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang. Boleh kalian subscribe kalau kalian berkenan dengan video-video dari Om Bos. Buat kalian yang belum follow sosial media Om Bos, boleh kalian follow Instagram Om Bos @ascenti, supaya kalian tidak pernah ketinggalan
update terbaru dari Om Bos. Oke, terima kasih banyak buat semua dukungan kalian untuk Om Bos TV. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Om Bos sangat senang sekali punya banyak teman-teman baru sejak main YouTube. Jadi benar-benar YouTube ini membuat kita semua, meskipun jarang bertemu mungkin karena kesibukan masing-masing, tapi kita bisa berkesempatan, Om Bos punya kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi mobil-mobil unik dan keren dengan kalian semua. Dan juga yang Om Bos sangat senang, Om Bos banyak mendapatkan sahabat-sahabat, teman-teman baru dari Om Bos TV. Dan itu yang paling penting, silaturahmi. Setuju? Hehehe. Oke, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video selanjutnya. God bless you. Bye-bye.